Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizki dengan NIM 25050974012. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang pemrograman dasar, yang dimana ini saya bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu abstraksi dan bahasa pemrograman. Nah, padahal kalian itu mengetik baris kode di layar komputer, menekan tombol run, lalu tiba-tiba programnya berjalan begitu saja. Entah itu menampilkan teks sederhana di layar, atau memunculkan karakter 3 dimensi dalam sebuah game. Tapi, do you ever think apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Bagaimana tes yang kita ketik itu bisa dipahami oleh sebuah mesin komputer yang pada dasarnya hanyalah kumpulan logam dan sirkuit listrik. Pada kali ini kita akan membahas anatomi sebuah program komputer. Kita akan melihat perjalanan dari baris kode yang kita tulis hingga menjadi sebuah program instruksi yang dapat dipahami oleh mesin. Mari kita mulai dari kenyataan yang paling mendasar. Komputer pada dasarnya itu sangat butuh. Prosesor dalam laptop ataupun HP-mu itu tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa pemrograman seperti Python atau Java. Hardware ini hanya mengerti satu hal, yaitu arus listrik. Nyala atau mati, tegangannya itu tinggi atau tegangannya itu rendah. Konsep ini direpresentasikan dengan angka 1 dan 0, di mana 1 untuk listriknya hidup dan 0 untuk listriknya mati. Nah, yang ini kita sebut sebagai machine code atau kode mesin. Di masa awal komputasi, manusia itu benar-benar harus memprogram menggunakan kabel fisik atau kartu lubang untuk merepresentasikan 0 dan 1. Sangat lambat dan sangat rawan error. Oleh karena itu, ilmuwan komputer menciptakan konsep paling penting dalam sejarah, yaitu abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah cara kita menyembunyikan kerumitan. Kita menciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu high level language. Bahasa ini memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa manusia. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti if, else, well, atau print. Tugas kita sebagai programmer itu menjadi jauh lebih mudah, karena kita memikirkan logika penyelesaian masalah, bukan memikirkan bagaimana mengatur skala listrik dalam prosesor. Pembahasan kedua yaitu compiler versus interpreter. Nah, sekarang tuh muncul pertanyaan baru. Jika komputer hanya mengerti binar, yaitu 0 dan 1, dan kita menulis kode dalam bahasa pemrograman, siapa yang menerjemahkannya ke dalam bahasa listrik? Nah, jawabannya itu adalah penerjemah digital. Dalam ilmu komputer itu ada dua metode utama yang digunakan untuk menerjemahkan kode yang kita tulis. Itu ada kompilasi dan interpretasi. Yang pertama, compiler. A compiler translates the entire program. It creates a ready-to-run file. Compiler ini bayangkan tuh kamu ada sebuah novel utuh dalam bahasa Indonesia. Lalu kamu tuh menyewa seorang penerjemah untuk mengubahnya menjadi bahasa Inggris. Saat itu seluruh buku itu akan ditranslate ke bahasa Inggris. Itu dari bahasa compiler tadi itu ada Java dan C++. Maksudnya apa? Nah, jika ada ada satu kesalahan dalam program tersebut, maka program tersebut tidak akan dijalankan semuanya. Nah, lalu interpreter apa? We must work together for the future of our planet. Global challenges require global solutions. Thank you for your commitment. Interpreter itu seperti kita menerjemahkan novel tersebut baris per baris. Contohnya bahasa pemrogramannya ada Python. Di sini ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut akan kelihatan pada satu baris tertentu. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang manajemen memori dasar. Setelah kode yang kita ketik itu dan telah diterjemahkan ke dalam komputer, maka program tersebut akan disimpan ke dalam RAM. Di sini dalam file tersebut kan banyak user ID atau keranjang belanja dan semua data-data kan itu tersimpan dalam RAM.
bagaimana cara mengaturnya. Nah, di sini ada terdapat dua pengaturan. Yang pertama ada stack dan kedua ada heap. Kita bisa membayangkan stack seperti tumpukan piring. Piring yang rapi ini disusun satu persatu. Saat menambah, kita menaruhnya di paling atas, dan saat mengambil, kita juga mengambil yang teratas. Stack ini bekerja seperti cara menyusun piring. Nah, data-datanya tersebut sudah pasti ukurannya berapa dan statis lah, seperti itu sudah tetap. Jadi untuk menaruhnya ke dalam memori itu berurutan, jadi ketika memorinya mengambilnya lagi itu bisa dengan cepat. Lalu yang kedua ada heap. Yang heap seperti datanya itu belum pasti, mungkin seperti usernya akan upload foto berapa MB berapa atau video berapa GB. Heap itu tuh diibaratkan seperti gedung barang-barang bekas logistik seperti itu. Nah, di sini timbul masalahnya. Bagaimana jika barang tersebut tuh terus membanyak dan akan membanjiri simpanan? Di sini nanti sistem bus pemrograman modern itu ada nama sistemnya garbage collection. Garbage collector ini tuh bekerja seperti petugas kebersihan yang itu akan mengatur data-data yang data-data dari bahasa pemrograman tadi itu yang sudah diatur, jadi susun rapi di dalam RAM. Kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang algoritma dan efisiensi. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kode ditulis, bagaimana kode diterjemahkan oleh komputer, dan bagaimana data disimpan. Pada bagian akhir ini kita akan membahas hal yang paling membedakan antara programmer pemula dengan programmer ahli, yaitu algoritma dan efisiensi. Sebuah program yang bisa berjalan itu belum tentu bisa disebut program yang baik. Jika kita memiliki 1 juta data dan ingin mencari satu data spesifik, bagaimana cara kita mencarinya? Jika kita mencari data itu satu per satu, mungkin komputer kita bisa mencarinya, tetapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, berjam-jam. Disitulah kita akan menggunakan algoritma pencarian cerdas, seperti membagi dua data tersebut secara terus-menerus hingga menemukan hasilnya. Komputer kita bisa menemukan dalam hitungan milidetik. Dalam ilmu komputer, kita mengukur efisiensi ini menggunakan konsep kompleksitas waktu atau time complexity. Secara matematis, ini sering digambarkan dengan notasi Big O. Idealnya, kita menginginkan program yang dieksekusi secara instan, tidak peduli seberapa banyak datanya. Ini direpresentasikan sebagai O1. Namun, banyak algoritma buruk yang justru semakin lambat secara eksponensial seiring bertambahnya data. Algoritma perulangan bersarang itu yang rumit itu bisa memiliki kecepatan eksekusi O(n²). Artinya apa? Jika data bertambah 2 kali lipat, maka komputermu untuk memproses membutuhkan waktu 4 kali lipat. Nah, di dunia nyata, ini adalah bencana bagi server dan bisa menghabiskan biaya cloud hosting yang sangat mahal. Jadi, pemrograman itu bukan hanya sekedar merangkai teks bahasa Inggris, pemrograman agar mesin itu bisa melakukan sesuatu. Memprogram itu adalah seni merancang logika yang paling efisien, dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana mesin menerjemahkan dan mengelola instruksi tersebut di dalam memori. Dengan memahami anatomi komputer, kita tidak lagi sekedar menghafal cara menulis kode,
tetapi kita mengerti jiwa dari program dan komputer itu sendiri. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.